Silakan duduk. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara diberkati Tuhan. Saya percaya saudara, kalau saudara tidak diberkati Tuhan, saudara tidak ada di sini. Betul? Karena itu saudara, seperti pujian yang kita naikkan, mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Di dalam segala hal, dalam segala keadaan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara, kita akan belajar dari firman Tuhan malam hari ini, yaitu dengan tema cinta uang atau cinta Tuhan. Saudara ya, kita akan buka di dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Saudara, 1 Timotius 6 ayat 10. Kita baca bersama. Ya, sudah. LED-nya belum. Ya, kita baca bersama yuk. 1, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, kenapa firman ini disampaikan kepada kita, saudara? Karena hari-hari ini saudara, ada banyak orang, saudara ya, mereka ini oleh karena memburu uang ya, mereka ini menyimpang dari iman mereka, saudara. Karena mereka mengalami keadaan yang sulit ya, sehingga mereka ini tidak lagi mempertahankan imannya ya, supaya teguh berdiri untuk mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Mereka ini tertarik dengan yang namanya memburu uang, saudara. Karena itu saudara, malam hari ini kita akan mendengar apa yang menjadi tuntunan Tuhan buat kita. Uang itu memang diperlukan, betul saudara? Tidak ada manusia yang tidak butuh uang. Saudara ke tempat ini beribadah pasti butuh transport, betul? Butuh uang. Gedung ini bisa megah itu karena ada uang, betul saudara? Setiap kita butuh uang di dunia ini. Tetapi kita tidak boleh lupa saudara, walaupun segala sesuatu itu butuh uang, kita harus ingat bahwa tujuan hidup kita bukan untuk uang. Amin. Tujuan hidup kita bukan untuk uang. Uang itu hanyalah suatu sarana untuk mencapai tujuan kita, saudara. Karena itu saudara, kalau kita merenungkan ayat ini, kunci dari ayat ini bukanlah uang, tetapi cinta uang. Bukan uangnya yang jahat, tetapi adalah hati yang mencintai uang. Itu yang jahat, saudara. Jadi bukan uang yang jahat, tapi hatinya yang mencintai uang lebih dari Tuhan, itu bisa menjadi jahat, saudara. Karena itu firman Tuhan katakan, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Jikalau hati seseorang itu sudah terpikat dengan uang, saudara, maka matanya itu bisa jadi gelap. Ia akan menghalalkan segala cara untuk apa? Untuk apa? Mencari untuk mendapatkan uang itu, saudara. Tidak peduli apakah itu dosa atau tidak. Tidak peduli bahwa cara yang dia dapatkan untuk mendapat uang itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Mereka tidak peduli, saudara, karena matanya sudah gelap. Uang ini sungguh benar-benar, saudara, menjadi saingan Tuhan, saudara ya. Karena Tuhan itu selalu Tuhan berbicara kepada umatnya untuk kita ini memilih, kamu ini mau mengabdi sama Tuhan atau mengabdi sama uang, saudara. Karena uang ini memiliki daya tarik, saudara, ya, di dalam dunia ini. Saya beberapa waktu lalu melayani orang tua lansia yang sudah pikun, saudara, gak pikun. Waktu di rumah sakit, ya, diajak bicara anaknya, dia selalu lupa, kowe sopo gitu, saudara. Padahal itu anaknya, kowe sopo.
Aku ini aku anakmu. Oh iya. Nggak berapa lama lagi, kowe sopo? Jadi pikun saudara. Lalu saudara ditanya, digoda oleh seseorang, kalau ini apa uang saudara? Dia tahu saudara, itu uang. Uang berapa itu dia tahu. Saudara, ya. Maka saya juga melihat ada orang, saya punya jemaat matanya buta saudara ya, matanya buta. Itu juga gitu, kalau dikasih berkat gitu dengan jemaat yang lain, ini Pak berkat karena buta akan dimasukkan kantong, dia pegang gitu saudara. Dia tahu ini uang berapa saudara, padahal buta saudara. Daya tarik uang ini memang luar biasa saudara. Ya. Terus ada lagi ya, waktu saya tadi cerita sama Yana ya, sama Agus. Saya punya sopir saudara, dia ini kalau nyopir kenceng, sama Pak Freddy waktu itu, waktu dia ini sedang gebut gitu, tiba-tiba saudara, dia itu mengerem dengan sangat mendadak. Set gitu, sampai kita yang di dalam hampir terpental saudara. Termasuk Pak Freddy yang ada di depan, hampir menatap kaca. Terus tanya, "Loh kowe kenapa kok mandek mendadak?" Sik kok turun, buka pintu mobil, turun apa saudara? Ambil uang 100.000 di jalan. Kikoh dikelabatno gitu uang. Loh kowe kok yo ketok. Padahal itu dia itu banter banget nyeternya saudara. Tapi dari jauh itu dia bisa tahu ada uang 100 yang ada di jalan saudara. Seperti itulah keadaan manusia saudara ya. Kita ini benar-benar kalau tidak menjaga hidup kita saudara. Untuk kita ini mencintai Tuhan, lebih daripada uang kita berbahaya, kita bisa terpikat dengan uang lebih daripada Tuhan kita. Betul saudara? Dan Tuhan berkata ya, kalau kita ini mencintai uang daripada Tuhan, kita harus berhati-hati. Sebab apa? Kalau kita ini lebih terpikat uang daripada Tuhan, kita tidak akan bisa mengasihi Tuhan dan setia kepada Tuhan. Saudara, itu kata firman Tuhan. Ya jikalau ayatnya coba dilihat saudara di dalam Matius 6 ayat 24. Ya kita baca bersama yuk 1-3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, saudara. Ya, Mamon itu adalah dewa kekayaan yang dipuja, saudara. Orang lebih daripada Tuhan, saudara. Saudara, hati-hati dengan hidup kita. Jangan biarkan hidup kita ini dikuasai oleh rasa cinta uang. Sehingga kita menyimpang dari iman kita. Dan bahkan terlibat dalam kejahatan saudara. Karena kita mencintai uang saudara. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita akan belajar untuk terus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Supaya kita berlaku bijak di dalam kita ini. Mengumpulkan dan menggunakan uang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Agar kita tidak mengorbankan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu memberikan dua pilihan kepada kita sebagai umat yang dikasihinya. Dan pilihan itu adalah tadi, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kepada Allah atau kepada Mamon. Cinta Tuhan atau cinta uang. Jadi tidak bisa kita ini dua-duanya saudara ya. Kalau kita ini fokus menjadi cinta uang, lebih memilih cinta uang, maka dikatakan maka kamu ini kasihmu kepada Tuhan, kesetiaanmu kepada Tuhan tidak akan ada. Harus pilih salah satu. Kalau kita cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan, maka kita menjadi pribadi
yang mengasihi Tuhan dan setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin saudara. Tuhan begitu mengasihi kita saudara. Tanda-tanda orang yang cinta uang dan mencintai Tuhan. Kita akan melihat yang pertama tanda-tandanya. Orang yang cinta uang itu akan mempercayai bahwa dirinya lah pemilik uang dan harta itu. Padahal kebenarannya semua harta, semua uang, semua kekayaan kita itu adalah milik Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita hanya diberi tugas Tuhan untuk mengelola. Betul saudara? Untuk mengelola dalam tuntunan Tuhan. Saudara, kita bukan pemilik. Tapi ada banyak orang yang merasa harta kekayaan uang itu milik kepunyaannya. Saudara, padahal itu semua milik kepunyaan Tuhan. Karena apa? Hidup kita ini sudah ditebus sama Tuhan. Amin. Sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Oleh sebab itu hidup kita ini milik Tuhan. Kalau hidup kita milik Tuhan, ya termasuk uang kita. Betul saudara? Ya termasuk kekayaan kita. Itu milik Tuhan. Karena itu saudara, kita tanamkan di hati kita malam hari ini. Bahwa kita ini hanya dipercaya Tuhan untuk mengelola harta yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Sebab semua adalah milik kepunyaan Tuhan. Di mana suatu saat Tuhan akan meminta pertanggungan jawab kita saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda-tanda orang yang mencintai Tuhan. Mencintai uang dan yang mencintai Tuhan. Yang kedua, orang yang cinta uang itu akan mengalami rasa khawatir yang menguasai dirinya. Sehingga dia tidak pernah puas dengan kehidupannya, saudara. Itu tanda orang yang cinta uang. Ya. Pengkhotbah 5 ayat 10 katakan, siapa mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Karena tidak pernah puas, saudara, maka orang yang cinta uang ini tadi saudara, dia ini tidak pernah merasa cukup. Gaji suaminya berapapun dia tidak akan pernah merasa cukup. Karena saya punya jemaat saudara, suaminya memiliki gaji yang cukup lumayan besar. Tapi istrinya ini tidak pernah puas saudara. Dengan diam-diam tanpa sepengetahuan suami, dia pinjol, ya, pinjaman online itu ya, pinjol sampai berkali-kali tanpa diketahui suami, sehingga sampai akhirnya dia tidak bisa bayar saudara. Sudah sama suaminya dibantu untuk dibayari suaminya saudara, sudah diperingatkan suaminya, diulang lagi saudara. Padahal gaji lumayan. Karena dia tidak pernah puas dengan keadaannya, tidak bisa bersyukur saudara. Itu orang yang cinta uang, tidak pernah puas. Ya. Tetapi orang yang mencintai Tuhan, hatinya akan dikuasai oleh rasa syukur. Amin saudara, itu orang yang cinta Tuhan. Lalu yang ketiga, orang yang cinta Tuhan, orang yang cinta uang itu akan bersikap tamak dan serakah. Saudara, ini tanda orang yang cinta uang. Oleh sebab itu orang yang cinta uang ini, dia ini suka ya menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi dia pelit di dalam memberi, saudara. Ya, ini tanda ya, karena baginya memberi itu membuat harta dan uangnya semakin berkurang. Itu orang yang cinta uang, dia tidak suka memberi. Karena dia berpikir kalau saya memberi, keuangan saya akan berkurang. Ya, saudara, sehingga dia ini tabung uangnya. Tapi sulit untuk dia melepaskan uang itu. Amsal 11 ayat 24 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Lukas 12 ayat 15 juga memperingatkan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan,
Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu, saudara. Kita melihat ada banyak peristiwa, saudara ya, tidak di sini, di Surabaya, saudara ya, karena saya percaya jemaat di sini semua pelaku firman, semua cinta Tuhan. Amin, saudara. Di Surabaya, karena uang, saudara sekandung bertengkar, saudara. Saudara sekandung tidak akur, bermusuhan, saling menjelekkan satu dengan yang lain. Bahkan saudara, karena harta warisan, ya, orang tuanya yang sudah membagi warisan kepada anak-anaknya, saudara, orang tuanya masih hidup, tetapi pada kenyataannya saudara, setelah orang tuanya ini sudah tidak punya harta untuk diwariskan, anak-anaknya ini saudara tidak mau merawat orang tuanya waktu sakit. Sehingga saya mendengar cerita sampai menyedihkan, saudara. Orang tua ini sakit, tetapi anak-anaknya itu mengobati orang tuanya, itu iri-irian, saudara. Iri-irian. Karena orang tua sudah tidak punya harta yang diwariskan, sudah diberikan semua kepada anak-anaknya. Waktu saya ikut tur, saudara, saya dalam rombongan tur itu kan banyak pengusaha-pengusaha yang tidak di dalam Tuhan juga banyak, saudara. Mereka waktu santai berkumpul bersama, kongko-kongko. Saya mendengar dengan waktu itu masih ada suami saya. Mereka berbincang-bincang berkata begini, kowe tak kandhani yo, saurunge kowe mati, warisanmu jembuk kena anak-anakmu. Dia berkata demikian. Hati-hati. Karena anak sekarang kita tidak tahu. Ada banyak kejadian setelah warisan dibagi, orang tua masih hidup, sudah tidak dihargai, sudah tidak diperhatikan, saudara. Oh jumbuk kekno anak-anak musik. Besoknya sudah mati aja, tulis warisan. Jangan buk bagi sekarang. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu itu suami saya nimbrung. Dia berkata, kalau saya tidak khawatir, karena saya sudah didik anak-anak saya untuk hidup takut akan Tuhan. Saudara, ya karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita didik anak-anak kita menjadi pribadi yang cinta Tuhan, bukan cinta harta. Amin, saudara. Cinta Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Kita didik anak-anak kita, saudara, supaya kelak waktu kita tidak ada, mereka tetap memiliki iman, memiliki hati yang mengasihi Tuhan lebih daripada uang. Amin, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga melihat ya, ada orang yang berangan-angan, wah seandainya aku ini seperti si A, ekonomiku diberkati, aku pasti akan seperti ini, seperti itu. Dia sudah membayangkan, saudara, enak yo dadi wong sugih. Enak yo bisa melencer ke luar negeri. Enak yo bisa beli mobil seperti beli kacang. Saudara, begitu mudah keluarkan uang. Dia berangan-angan kalau besok aku kaya seperti itu. Dia merasa bahwa uang, kekayaan itu bisa membuat orang bahagia, saudara. Itu pola pikirnya dia. Apakah demikian, saudara? Saya dulu juga sempat berpikir enak ya dadi wong sugih iku. Meh luar negeri, ndak bingung uangnya. Mau ngelencer ke sana kemari bisa. Beli mobil bisa begitu gampangnya. Hidupnya pasti bahagia. Tapi saya melihat kenyataan sendiri, saudara. Ada orang kaya, duitnya banyak. Depositonya banyak, uangnya banyak, rumahnya mewah, saudara. Mobilnya yang mewah-mewah berjejer-jejer di garasinya. Tapi anehnya, saudara, saya melihat hidupnya tidak bahagia. Kenapa saya tahu dia tidak bahagia? Karena dia berkata dia tidak bisa tidur.
Padahal tidak punya utang loh saudara. Tidak bisa tidur. Lah kenapa kamu tidak bisa tidur? Tidak tahu. Pokoknya aku tidak bisa tidur. Lalu apa yang dia lakukan saudara? Dia pergi ke psikiater di situ. Minta obat tidur. Jadi kalau mau tidur itu minum obat tidur dulu. Dia berkata, kalau sudah minum obat ini aku bisa tidur tenang, nyenyak. Enak. Apakah ini bahagia saudara? Tidak. Amin saudara? Tidak. Kebahagiaan bukan karena kekayaan dan keuangan. Kebahagiaan itu ada di hati kita yang mencintai Tuhan. Amin saudara? Yang mencintai Tuhan. Apapun kondisi keadaan kita, kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Itu orang yang berbahagia saudara. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita meletakkan uang itu jangan lebih daripada Tuhan. Tapi biarlah Tuhan itu lebih daripada segala-galanya. Amin saudara. Tuhan itu sumber kekayaan kita saudara. Percayalah, orang yang cinta Tuhan adalah orang yang lebih berbahagia daripada orang yang cinta uang. Karena orang yang cinta Tuhan itu dia akan selalu belajar untuk apa? Mencukupkan diri saudara. Karena sebagai orang beriman ia tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Kita lihat ayatnya, Ibrani 13 ayat 5. Kita baca kembali 1:3. Janganlah kamu, ayo baca saudara 1:3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Orang yang cinta Tuhan, dia akan percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Dia berpegang kepada firman Tuhan. Dia akan mencukupkan diri dari apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Saudara, sebab semua harta kekayaan keuangan milik Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin saudara. Karena itu kita harus bersyukur di dalam segala keadaan. Yang keempat saudara, hamba uang itu hidupnya berorientasi hanya kepada kehidupan yang sementara di dunia ini saja. Tetapi hamba Tuhan ataupun orang yang cinta Tuhan itu hidupnya berfokus kepada kehidupan yang akan datang saudara. Jadi fokusnya bukan kepada perkara-perkara duniawi, tapi fokusnya kepada perkara-perkara ilahi. Amin saudara, sehingga hatinya berbahagia saudara. Lalu yang kelima, hamba uang akan hidup mengandalkan diri sendiri sehingga menyimpang dari iman. Sedangkan hamba Tuhan atau orang yang mencintai Tuhan, dia akan percaya kepada Tuhan dengan pemeliharaan Tuhan. Dia tidak khawatir dengan kehidupannya. Kalau dia ini memberi untuk pekerjaan Tuhan, saudara. Yang namanya orang yang cinta Tuhan. Dia tidak pernah saudara hitung-hitungan sama Tuhan. Itu orang yang cinta Tuhan cirinya saudara. Kadang saudara saya itu mikir, merenung juga untuk diri saya sendiri. Saya berani beli sepatu. Mungkin harga 500.000 saya berani beli saudara. Tapi kadang saudara, untuk memberi pekerjaan Tuhan, kita ini tidak berani. Seperti waktu kita membeli sepatu kita yang mahal. Waktu kita beli tas yang mahal berani kita beli. Tapi untuk memberi pekerjaan Tuhan, kita tidak berani memberi lebih banyak. Saudara, saya selalu belajar saudara dari ini. Demikian pula bukan hanya untuk pekerjaan Tuhan, untuk memberkati orang lain. Orang yang membutuhkan pertolongan kita. Orang yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Untuk kita tolong, kita topang. Kita tidak berani memberi.
Kita tidak berani untuk memberkati orang itu. Mungkin kita juga maulah bantu, paling ya cuman receh gitu saudara ya. Tidak berani seperti kita ini membeli barang-barang yang kita kasihi ini, yang kita beli ini saudara. Yang mahal kita berani, tapi untuk kita menabur kasih melalui pemberian keuangan kita untuk orang lain yang membutuhkan. Orang miskin yang membutuhkan bantuan kita. Kita tidak berani, saudara. Karena itu hati-hati saudara ya. Karena Tuhan itu melihat semuanya. Amin. Tuhan itu melihat hati kita saudara. Saya seringkali diledek sama anak-anak saya saudara. Ya, waktu saya jalan di mall gitu ya sama anak saya. Ada barang yang saya suka gitu ya. Tapi mahal. Saya tapi tidak berani beli, mahal, tidak berani beli. Lebih baik uangnya saya pakai untuk nabur pembangunan gereja yang belum selesai. Saya selalu berpikir seperti itu sehingga saya diledek anak-anak saya. Lebih baik uangnya untuk pembangunan ya Mi, lebih baik uangnya untuk gereja ya, diledek seperti itu saudara. Tidak tahu saya sejak saya dikasih Tuhan kepercayaan menggembalakan ini saudara. Saya belajar banyak saudara. Ya dari semuanya. Waktu saya membeli sesuatu gitu, barang gitu, saya ingat jemaat yang tidak mampu gitu ya. Saya bisa beli baju bagus, tapi jemaat saya bajunya ngelomprot, bajunya kumel gitu saudara. Tuhan itu selalu ingatkan seperti itu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya itu semua adalah hati Tuhan. Amin. Tuhan ingin kita ini bisa dipercaya untuk mengelola keuangan yang Tuhan percayakan itu. Bukan untuk diri kita sendiri saja, tapi juga untuk berbagi. Amin saudara, berbagi kata Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah tujuan Tuhan dalam memberkati kita. Kita diberkati untuk memberkati saudara. Karena itu saudara, mari kita tata hati kita. Supaya kita benar-benar memiliki hati yang mencintai Tuhan lebih daripada segalanya. Dan orang yang mencintai Tuhan, dia pasti akan mencintai sesama manusia. Dan dia juga mencintai pekerjaan Tuhan. Amin saudara. Saudara yang dikasih yang keenam. Orang yang cinta Tuhan akan menghargai manusia. Orang yang cinta uang akan menghargai manusia berdasarkan harta atau status ekonomi. Itu orang yang cinta Tuhan. Cinta uang saudara. Saya melihat ada seorang orang kaya. Cari mantu. Kalau tidak selevel kekayaannya, dia tidak mengizinkan anaknya untuk pacaran dengan orang itu saudara. Sampai anaknya sampai sekarang belum punya pacar. Karena apa? Sulit cari pasangan hidup. Harus dicari orang yang level ekonominya itu sama dengan orang tuanya saudara. Saya berkata kepada anak ini, bukankah orang tuamu itu sudah kaya raya, berlimpah hartanya? Kenapa kamu harus mencari pasangan hidup yang juga kaya raya? Yang penting bukan kaya rayanya. Yang penting kamu cari laki-laki yang takut akan Tuhan. Laki-laki yang cinta Tuhan. Yang rohaninya bagus. Orang ndak pateo punya ndak apa-apa, saya ngomong gitu. Kan orang tuamu kaya. Kamu kan bisa nanti orang tuamu bisa memberikan modal. Suamimu untuk bekerja, dididik untuk bekerja. Kenapa harus cari orang kaya? Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sadar saudara, penghargaan kita kepada seseorang jangan dilihat dari ekonominya. Amin saudara. Jiwa itu berharga di mata Tuhan. Walaupun dia orang miskin, dia berharga di mata Tuhan.
tanamkan ini di hati kita, saudara. Supaya waktu kita melihat jiwa, siapapun mereka, kita bisa mengasihinya. Amin. Tanpa memandang muka, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang cinta Tuhan itu beda dengan orang yang cinta uang. Kalau orang yang cinta Tuhan, dia akan menghargai semua orang tanpa membeda-bedakan. Sebab saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan hidup orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan dan cinta Tuhan, itu adalah kehidupan yang kekal, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, harta yang kita kumpulkan di dunia tidak bisa dibawa mati. Betul? Tidak bisa kita bawa mati, saudara. Semua akan kita tinggalkan di dunia pada waktu kita dipanggil Tuhan. Maka kalau kita berfokus hanya kepada uang dan harta kekayaan duniawi, saudara, maka itu akan menjadi sia-sia hidup kita, saudara. Saya melihat beberapa kali jemaat yang meninggal, baik orang kaya, orang miskin. Saya lihat mereka tidak dibawai uang depositonya itu. Perhiasannya yang dia tabung, dia simpen, tidak dibawakan, saudara. Padahal itu dia kejar selama hidupnya. Kerja mati-matian cari uang. Saudara, ada salah satu jemaat kita, saudara, waktu mamanya meninggal. Dia ini tahu-tahu, saya tahu waktu ada penutupan peti, tiba-tiba dari rumah dia bawa bantal 2 gede-gede, dipeluk gitu, terus bawa tisu berapa kotak gitu. Mau dimasukkan ke dalam peti, saudara. Saya kaget, loh, buat apa kamu? Kamu masukkan dalam petinya mamamu. Anu tante, nanti nek mamah cari tisu. Karena kebiasaannya dia itu kalau di rumah itu selalu cari tisu. Jadi ini tisunya tak bawakan tante, tak belikan lagi tisu supaya nanti nek mamah tak cari tisu, dia punya tisu. Bantal ini yang dipakai sama mama saya, nanti kalau dicari. Saya ngomong, ya ampun, saya sampai kamu itu sudah jadi Kristen sudah berapa tahun. Kok masih percaya dengan seperti itu? Kok enggak HP-nya mamamu kamu masukkan sekali? Ayo HP-nya mamamu mana? Masukkan sekali dalam kotak. Depositonya mamamu, tabungan, masukkan sekali. Dia baru sadar, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jangan mencintai uang lebih daripada Tuhan. Amin, saudara. Lebih daripada Tuhan, karena harta kekayaan uang kita itu tidak akan kita bawa pulang ke dalam surga. Sebab di surga uang tidak laku, saudara ya. Di surga uang itu tidak laku. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kejar uang. Mari kita kejar Tuhan, saudara. Kalau Tuhan percayakan kita harta kekayaan dan uang, belajarlah untuk kita berbagi, saudara. Kita salurkan berkat yang Tuhan percayakan untuk ditabur, saudara. Baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk memberkati sesama kita yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Sebab firman Tuhan itu mengajar kepada kita untuk kita berbagi. Di mana firman Tuhan itu berkata, di dalam 2 Korintus 9 ayat 10 dan 12, saudara. Ayo. 2 Korintus 10. Ya, kita baca yuk 1-3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Mari saudara, kalau Tuhan percayakan berkat keuangan kepada kita, jangan semuanya dimakan, saudara.
kita sisihkan benih untuk kita tabur. Ada benih yang kita tabur, ada roti yang untuk kita makan, saudara. Jangan semua dimakan, itu namanya tamak, itu namanya rakus, saudara. Ya, benihnya sekalian dimakan. Tapi kita harus menabur benih supaya apa? Dilipat gandakan. Amin, saudara. Dilipat gandakan sehingga berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita tidak berhenti, tidak terbatas. Tapi Tuhan akan melipat gandakan, saudara. Berkat itu, benih-benih itu, saudara, akan bertumbuh, berkembang. Dan terlebih itu adalah sesuatu hal yang benar di mata Tuhan. Tuhan berkata itu akan menumbuhkan kebenaranmu. Saudara, saya salut dengan seseorang, ya, dia waktu terima gaji gitu ya, berkat. Dia itu taruh amplop, setelah dia terima gaji, dia itu bagi-bagi, saudara. 10% per sepuluhan dimasukkan dalam amplop, ini ditulisi per sepuluhan. Sisanya dari gajinya itu diambil lagi 10% dari sisanya itu untuk apa? Menabur, saudara. Ditulisi seperti itu. Lalu sisanya lagi, setelah dia potong per sepuluhan, dia potong untuk menabur. Sisanya lagi dia ambil untuk apa? Beli susu anaknya, karena dia punya anak kecil ya. Dia taruh di amplop, beli susu. Diambil lagi dari sisa, masih ada sisa sedikit. Dia tulis untuk kebutuhan makan. Hidup, teratur hidupnya setiap bulan. Saya sampai salut dengan orang ini, saudara. Dan saya melihat memang dia ini sekarang diberkati Tuhan luar biasa, saudara. Dia diberkati Tuhan. Karena apa? Dia bisa dipercaya Tuhan. Dia bisa mengelola keuangan kekayaan yang Tuhan percayakan itu dengan benar, saudara. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kita itu adalah milik kepunyaan Tuhan, saudara. Karena itu kalau Tuhan ingin kita mengelolanya dengan benar, kelola dengan benar, saudara. Ya, bukan jadi tamak, serakah hanya untuk memikirkan diri kita sendiri. Ada benih harus kita tabur, saudara, sesuai dengan tuntunan Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk engkau memberkati. Bisa untuk pekerjaan Tuhan. Bisa untuk membantu orang miskin. Saudara, berkati. Tapi jangan lupa, apa yang menjadi milik Tuhan harus diambil lebih dulu, saudara. Karena itu adalah kewajiban kita. Amin, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, melalui keuangan ini, biarlah kita dipercayakan Tuhan lebih lagi. Sebab firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Orang yang percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, hatinya tidak akan melekat kepada uang. Hatinya tidak akan melekat kepada harta duniawi. Tapi hatinya hanya melekat kepada Tuhan. Karena itu saudara, mari kita mencintai Tuhan lebih daripada uang kita, saudara. Sebab Tuhan adalah Bapa yang mengasihi setiap kita. Dan kita adalah anak-anaknya. Karena itu mari kita mengelola keuangan yang dipercayakan Bapa kita dengan benar di hadapan Tuhan. Supaya kelak waktu kita dimintai pertanggungan jawab, kita bisa menjawab kepada Tuhan. Kita bisa bertanggung jawab. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan ayat yang terakhir, Roma 11 ayat 36. Kita baca Roma 11 ayat 36, 1-3. Sebab, Roma 11 ayat 36, saya baca aja ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu adalah dari Tuhan. Lalu apalagi saudara? Bagi Tuhan, oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Dan bagi Dialah
kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Ya, mari kita menjadi umat yang bisa dipercaya Tuhan di dalam mengelola keuangan, berkat, kekayaan yang Tuhan percayakan dengan benar. Ya, Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri.